ونسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم سر منا لا تهدك ستر عنا علمنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تهدك ستر عنا علمنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تهدك ستر عنا بنا وارفعنا وكلنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله سيدنا محمد رسول الله رضي الله عنه سيدنا محمد رسول الله وعلى يا الله سيدنا محمد رسول الله خيرا يا الله سيدنا محمد رسول الله وعلى رضي الله عن سيدنا نبينا محمد خيرا رضي الله عن سيدنا محمد رسول الله وعلى أفضل ما جزاء نبينا محمد بكرة النبي صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillahi ala ni'matil islami wa kafa biha min ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji qailaha yawmal qiyamah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila sairil ummah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa anzilhul maq'adal muqarraba indaka yawmal qiyamah wa ala alihi wa sahbihi ila yaumit ta'amah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tusturakum ya ahlad darak wa ya ahlal batin wa ya lanawba wa ya lanur, amma ba'd. Hadirin jamaah semuanya yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala memperkenankan kita kembali untuk sama-sama duduk beribadah dengan beriktikaf di masjid yang mulia ini, terlebih dengan mempelajari ilmu warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga duduknya kita di sini membuahkan duduknya kita kelak di sana di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Lan mugi-mugi kula panjenengan pinaringan sehat wal afiat, panjang umur, dimudahkan, dikabulkan urusan dan hajat, anak-anaknya, keluarganya dijadikan soleh, solehah, semakin istiqamah. Setelah itu semua nanti diberi kesempurnaan husnul khatimah. Amin Allahumma. Kita masuk pada hikmah yang ke-150. Qala al-musannifu radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Rubbama waqafatil qulubu ma'al anwar kama hujibatin nufusu bi kathaifil aghyar. Rubbama waqafat, terkadang terhenti, al-qulubu itu hati kita, ma'al anwari berserta cahaya-cahaya dari Allah. Kama hujibat, sebagaimana dihijab, ditutupi, an-nufusu itu jiwa kita, bikatha ifil aghyari dengan tebalnya gemerlap alam ini.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam diri kita niku ada yang namanya nafsu, ada yang namanya hati. Hati ini tempat Allah memberi cahaya, sedangkan nafsu ini yang menggelapkan hati. Sebagaimana nafsu niku menjadi gelap dan tertutup, semakin tertutup dengan tebalnya gemerlap-gemerlap alam raya ini, maka hati itu juga bisa tertutup sebab cahaya-cahaya yang masuk. Nah, sampai salah fokus bisa juga cahaya dari Allah itu malah menutupi. Maksudnya gimana? Nanti akan kita terangkan. Nafsu niku ditutup dan semakin tebal tutupnya karena gemerlap yang ada di dunia, karena ya segala keinginan dari nafsu itu dituruti, akhirnya semakin tertutupi. Sehingga kalau sudah orang itu nuruti nafsunya terus, maka dia semakin terhijab dari Allah Subhanahu wa taala, tertutup dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi menggambarkan bagaimana nafsu atau jiwa kita ini justru menjadi musuh paling besar alias penghalang paling besar antara kita sama Allah. A'da aduwika nafsukal lati baina jambaika. Kata Rasulullah SAW, paling musuhnya musuh, paling beratnya berat, yang menjadi musuh kita bukan lawan, bukan siapapun, tapi nafsu kita sendiri yang ada di tubuh kita sendiri. Ini adalah musuh penghalang yang paling berat, yang paling tebal antara hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nafsu niki nek dituruti semakin gelap hati. Tapi nafsu niku nek dilawan, maka semakin terang itu hati. Jangan nunggu kita. Dulu niku ada orang kafir, wong sing gak beriman sama Allah, tapi dia punya keistimewaan. Piyambake niki wis koyok wali ngono modele. Njaluk apa, sangger ngomong apa, celemong dadi, mandi. Apa yang dia katakan, apa yang dia sebut dadi. Sampai akhirnya terkenal orang ini. Terkenal, banyak orang yang datang bertamu kepadanya, yang sakit minta didoakan sembuh, didongakno elek-elek sembuh. Terus yang punya hajat, pengen lancar usahane, pengen napa niku, keinginan ini, keinginan itu, mriku didongakno lancar usahane, terkabul hajate dan seterusnya. Sampai akhirnya ini semakin terkenal, dan bahkan dalam cerita itu sampai dikhawatirkan ada orang Islam yang akan murtad gara-gara jadi pengikutnya. Wong niki wong kafir, nggak beriman sama Allah, tapi punya keistimewaan hebat seperti itu. Koyok wali, iso reti, iso nyambani, iso ndongakno dan seterusnya. Punya kelebihan seperti itu. Akhirnya terdengarlah kelebihan orang yang tidak beriman ini, wong kafir ini, oleh seorang yang soleh. Ada orang soleh mendengar ini, dan ini berbahaya, bisa menyebabkan orang-orang muslim jadi pengikutnya dan bahkan bisa keluar dari agama Islam. Akhirnya setelah melihat dan menimbang, orang ini tidak boleh didiamkan, orang ini berbahaya untuk akidah umat Islam, ini bisa murtad banyak ini nanti. Maka di dalam fikih niku kan diatur nek enek wong niku menyebabkan bahaya, bahkan bisa menarik
orang lain, wong-wong Islam niku bisa disebabkan oleh dia menjadi murtad, dia narik orang-orang untuk murtad, ngajak untuk murtad. Nah ini orang seperti ini boleh untuk dieksekusi karena berbahaya. Berbahaya untuk akidah umat Islam. Nah singkat cerita niki zaman dulu mboten enten dereng enten negara dan lain-lain. Akhirnya orang soleh ini singkat cerita, wah ini bahaya, ini banyak yang murtad ini nanti. Orang ini bawa pisau, bawa senjata, pura-pura namu ke situ. Tujuannya untuk menobatkan orang ini. Akhirnya sama orang kafir yang punya keistimewaan ini, ketika sudah sampai di depan rumahnya, wong soleh ini nggak dibukakan pintu. Loh, saya ini tamu, mau ikut namu seperti yang lain. Tidak boleh masuk kau. Loh, saya ini tamu, enggak. Kamu tidak boleh masuk kecuali senjatamu yang kamu simpan di bajumu itu kamu taruh. Bisa tahu, Pak. Padahal disimpan senjata ini. Ya, bisa tahu. Akhirnya, kok tahu ya? Bener ini berarti kata orang-orang. Akhirnya ditaruh itu senjatanya, ditaruh. Ya wes, saya taruh. Saya akan masuk. Akhirnya orang ini masuk. Setelah masuk, didakwai, diceramai tentang Islam supaya orang ini mau masuk Islam. Kalau orang ini masuk Islam, nanti pengikutnya tuh banyak yang akan masuk Islam. Nih, didakwai, diajari, diterangkan Islam itu begini begitu, dengan indahnya dia menerangkan itu. Tujuannya supaya orang ini kepengin, karena melihat, mendengar keterangan Islam secara lengkap. Tidak seperti yang digambarkan oleh orang-orang. Nah, cara zaman saat ini kan Islam niku ten luar digambarkan teroris lah, kasar lah, dan seterusnya. Nah, maka orang ini datang dan menggambarkan Islam seutuhnya. Islam itu indah begini-begini, sampai keterangannya itu luar biasa. Sampai orang yang kafir ini terkesima, pengen mlebu Islam. Tapi sama orang ini dia enggak mau. Terus dia ini nolak nafsunya pengen masuk Islam, dia enggak mau. Nafsunya ngajak Islam, dia enggak mau. Karena dengar keterangan yang indah tadi, nafsunya pengen masuk Islam, dia tolak. Nah, suatu ketika orang ini sudah nerangkan capek-capek, akhirnya marah ini. Sampai dia marah wes. Nah, ketika marah, tiba-tiba orang yang punya keistimewaan orang kafir ini malah baca syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, itu orang soleh ini kaget loh. Sampai ini gimana? Saya tadi dakwah dengan lemah lembut, tak gambarkan Islam itu indah begini begitu, malah nggak mau masuk Islam. Tapi ketika saya kasar, malah sampai nuduh Islam. Apa maksudnya? Maka orang ini jawab, kamu tahu saya dapat keistimewaan ini. Kenapa? Karena setiap saatnya saya melawan hawa nafsu saya. Nafsu saya pengen tidur, tak lawan, nggak tidur, nanti dulu. Nafsu saya pengen makan kenyang, tak lawan, nggak makan kenyang. Pokoknya setiap nafsuku pengen apa, nggak tak turuti. Sampai akhirnya aku bisa keanehan-keanehan ini. Saya bisa melihat sesuatu yang kamu simpen, senjatamu dan lain-lain itu gara-gara karena aku setiap detiknya melawan nafsuku. Nah, tadi ketika engkau menerangkan Islam dengan indah, nafsuku pengen ngajak Islam untuk masuk Islam, tak lawan, mau pengen masuk Islam, tak lawan, mau. Tapi ketika engkau kasar tadi, maka nafsuku, jangan masuk Islam kalau gitu, maka tak lawan, aku masuk Islam. Ini gara-gara napa ngelawan nafsune wong kafir wae iso koyok setengah wali, iso reti sing gak dingeti wong biasa. Niku goro-goro ngelawan nafsu setiap saatnya. Ya, nek nafsu niku sering dilawan, semakin bercahaya itu hati. Tapi nafsu niku nek dituruti, jangankan yang maksiat sing dituruti, pengen maksiat dituruti, pengen judi online dituruti, ya tambah peteng dedet. Jangankan yang maksiat, yang mubah itu loh. Kepengen es, itu kan mubah itu kan boleh-boleh aja. Tapi nek sering dituruti, itu juga jadi hijab. Sesuatu yang biasa, yang enggak dosa, niku nek nuruti nafsu, makan kenyang, minum enak, makan enak, dan seterusnya. Nuruti nafsu itu termasuk jadi hijab, jadi gelapnya hati, walaupun beda.
gelapnya hati karena mengikuti nafsu sebab sesuatu yang mubah sama mengikuti nafsu mengikuti sesuatu yang haram itu beda gelapnya. Ya beda, niki haram niki mubah, tapi tetap ada dampak gelap dalam hati nek ngikuti nafsu. Nah orang ini hebat itu goro-goro ngekang nafsunya. Nah nafsu niki nek semakin diikuti maka terhijab, semakin terhijab semakin peteng. Nah begitu juga hati kita ini yang sudah bercahaya itu bisa terhalang oleh cahaya tersebut, terhenti gara-gara cahaya tersebut. Contoh kita tobat, misal sudah tobat, terus wis tobat mon istiqomah dan lain-lain, akhirnya kita dapat cahaya di hati kita ini semakin besar, saking resike hati sampai misal mimpi ketemu Rasulullah. Nah mimpi ketemu Rasulullah ini kan cahaya, termasuk dari bagian dari pemberian cahaya dari Allah yang ada di hati kita, saking bersihnya sampai diizinkan mimpi ketemu Nabi, mimpi Rasulullah. Nah ketika orang itu mimpi Rasulullah, maka mimpi Nabi ini ya seneng. Orang mukmin ketemu Nabi mimpi ya seneng, dan kita semuanya tentu berharap pengen mimpi ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi mengatakan man ro'ani fil manam fasayarani fil yaqadha. Orang yang mimpi ketemu aku nanti dia akan bertemu aku secara nyata, sebelum dia meninggal akan ditemui Rasulullah secara nyata. Itu tafsiran dari para ulama tentang hadis tersebut. Jadi nek wong mimpi Rasulullah, nanti dia sebelum meninggal akan ditemui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang mimpi Nabi itu benar, karena setan tidak bisa menjelma menyerupai wajah mulia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika orang mukmin ke mimpi, hatinya udah bersih, bercahaya sampai bisa mimpi ketemu Rasulullah, maka gimana? Ya seneng. Tapi seneng ini ku ojo kesuwen, ojo keblabasen. Sehingga senengnya itu tadi sampai melupakan dia untuk nambah semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya jadi bangga-banggaan, saking senengnya mimpi Nabi, diceritakan orang-orang ini, akhirnya bangga diri aku wong sing hebat iso mimpi Nabi. Ibadahnya nggak ada nambah, semangatnya nggak ada nambah untuk nambah ibadah, nambah dekat sama Allah. Wes bangga, merasa cukup karena sudah ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, cahaya yang seperti ini justru jadi penutup dia antara Allah. Cahaya seperti ini itu justru menjadi penutup dia antara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia nggak tambah dekat sama Allah, malah tambah jauh, gara-gara bangga diri wes mimpi Kanjeng Nabi. Padahal seharusnya mimpi Rasulullah dia tambah semangat, tambah zikir, tambah sholawat, tambah semangat. Itu semuanya untuk terus naik derajat menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibaratnya ngeten, naik wong naik gunung, tujuan aslinya nopo? Puncak gunung. Nah ini ada orang naik sampai tengah, berhenti dia. Kenapa berhenti? Oh di sini pemandangannya bagusnya. Saking apike kemudian dia di sini aja duduk. Saking senengnya ngerti pemandangan di tengah gunung itu, dari tengah gunung itu begitu indah, dia sampai lupa tujuannya sampai puncak gunung. Dia mengira ini sudah cukup, sudah indah seperti ini. Padahal di puncak itu jauh lebih indah lagi, jauh lebih hebat lagi. Gambarannya akhirnya dia gagal sampai puncak. Kenapa? Karena dia sudah merasa cukup, wis puas dengan pencapaian itu tadi. Nah gambaran orang taat juga begitu. Kadang mimpi Rasulullah, dia wis puas dengan itu. Akhirnya ibadah malah nggak nambah, malah turun. Nah cahaya ini kan cahaya. Mimpi Nabi itu termasuk bagian cahaya pemberian dari Allah. Ini justru menjadi hijab hatinya. Karena itu ketika kita mimpi Rasulullah dan lain-lain diberi kemuliaan-kemuliaan oleh Allah, jangan malah itu kita puas di situ, jangan. Justru itu jadikan bahan bakar kita untuk tambah bisa mimpi Nabi, mimpi lagi sama Nabi, tambah ke dalam mimpi Nabi bisa senyum, tambah dalam mimpi Nabi bisa ridho dan seterusnya. Untuk terus seperti itu agar kita naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berpuas berhenti di situ. Sama halnya ada orang soleh, enten wong soleh niku nek wis maca Quran atau mereka berzikir dan lain-lain niku merasakan nikmat yang tidak dirasakan oleh orang biasa. Saking padangnya hati ini,
Saking resike atine sampai dia ini kalau baca Quran, kalau dzikir, kalau sholat, kalau apa, kayak mlebu surga. Saking nikmati sudah. Contoh seperti Sayyidina Imam Al-Habib Muhammad Jamalul Lail. Niku dalam kitab Fawaidul Muhtaroh disebutkan, beliau itu kalau baca Quran, saking nikmatnya dari sela-sela giginya itu seakan-akan keluar madu yang begitu seger dan nikmat. Nek maca Quran keluar madu seger dan nikmat. Sampai-sampai beliau itu kalau di siang Ramadan tidak mau baca Quran. Kenapa? Karena takut kalau itu batal ngeposo kok ndak itu. Kok kayak ngerasa ada minuman madu yang begitu seger yang nikmat kalau sudah baca Quran. Ada lagi kalau sudah sholat, kalau sudah apa, wes nikmatnya lebih nikmat daripada yang jadi raja. Dia kalau sudah sholat tahajud, sholat apa, nikmatnya lebih nikmat daripada orang yang malam pertama. Nikmatnya lebih nikmat dari semua kenikmatan yang ada di dunia ini. Dan ini memang ada di Al-Quran disebutkan, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Orang yang takut sama Allah, benar-benar bertakwa sama Allah, jannatan. Dia punya dua surga. Surga di dunia dan surga hakikatnya nanti di akhirat. Surga sing asli ning akhirat. Tapi sebelum masuk ke dunia akhirat, ke negeri akhirat, sebelum masuk ke akhirat, orang-orang yang benar-benar bertakwa sama Allah itu dia sudah diberi surga oleh Allah. Di hatinya merasakan nikmatnya ibadah, nikmatnya istiqomah, nikmatnya amal soleh. Koyok wis mlebu surga. Nikmat, benar-benar nikmat sekali. Maka kita jumpai di manakib-manakib mereka ada yang semalam suntuk nggak tidur, malah matahari terbit subuh sumpek. Ma ghammani mundu isyrina sanah illa tulu'ul fajr. Tidak menyusahkan aku, jadikan aku sumpek selama 20 tahun kecuali karena matahari terbit, matahari fajar menyingsing alias subuh datang. Nek wis bengi aku seneng tahajud, dzikir, nikmat luar biasa. Aku sumpek nek wis wong adzan. Itu sumpek kenapa? Karena kemesraan mereka berzikir, menikmati dzikir, munajat sama Allah harus terhenti dengan subuh datang, dengan matahari terbit, dan harus ketemu manusia lain, urusan ini, urusan itu. Kenikmatan itu harus berhenti. Akhirnya mereka sumpek gara-gara itu. Kenikmatan yang mereka nikmati lebih nikmat daripada kenikmatan dunia seisinya ini. Maka kalau ada orang yang sudah mencapai derajat seperti itu, jenengan dzikir wis seneng hati, jenengan jamaah dengan amal soleh wis ngerasakno enak ning hati, maka awas, hati-hati. Itu cahaya yang diberikan oleh Allah di hati, perasaan seneng nikmat ibadah tadi itu, jangan sampai kita puas berhenti di situ. Wis nikmat berarti aku iki wis rada wali iki, wis aku iki berarti wis masuk wali aku gitu, wis enak ibadahku. Nah, jangan bangga seperti itu dulu. Justru jadikan kenikmatan itu nambah syukur sama Allah. Oh, alhamdulillah ya Allah, kalau maca Quran ora koyo dhisik maca Quran lagi sak lembar wis jeduk ngantuk wis wah abote gak karu-karuan. Saiki maca Quran nikmat, sejus ra krasa, rong jus ra krasa, iso istiqomah. Justru itu jadikan syukur, nambah untuk tambah semangat ibadah kepada Allah. Jangan malah berpuas diri di situ, akhirnya yang semula jadi cahaya justru dia tertutup dengan cahaya tersebut. Cuman ini yes, ngoten kelasnya wong soleh niku ngoten. Sampai-sampai mereka itu ada di antara mereka niku sampai mengatakan nakhafu annal ladati allati najiduha fit ta'at hiya ainul atiyat. Kami ini sampai khawatir kalau kami ibadah, kami sholat, kami baca Quran dan lain-lain, kami merasakan nikmat, koyok nikmat yang paling nikmat sudah koyok ning surga. Nikmat dunia gak ono sing ngono kuwi. Nikmatnya luar biasa. Kami sampai khawatir, jangan-jangan nikmat ini adalah bayaran pahala yang telah diberikan oleh Allah kepada kami di dunia, dan jangan-jangan nanti di akhirat kami sudah nggak punya kenikmatan seperti ini. Saking khawatir. Artinya apa? Mereka nggak mau larut dengan nikmat itu. Bahkan orang-orang soleh itu malah ada sebagian nek ibadah kok gak kerasa nikmat, malah justru dia seneng. Kenapa? Berarti iso tambah terus semangat untuk ngelawan nafsu itu tadi. Nek ibadah kok ono rasa seneng, ada rasa nikmat, malah khawatir. Nanti takutnya malah merasa puas dengan kenikmatan tersebut. Akhirnya itu yang semula cahaya juga bisa menjadi penutup hatinya,
bisa meraih derajat yang lebih tinggi lagi. Yo sampai seperti itu. Intine wong niku nek wis ibadah istiqomah terus sudah merasakan kenikmatan ibadah istiqomah, jangan puas di situ. Apalagi Allah menampakkan keanehan-keanehan, misal jenengan yo kok iso maca pikirane wong gara-gara saking taate, cara istilah anu niku kasyaf dan lain-lain, maka jangan berbangga di situ, atau bisa mimpi nabi atau bisa lain-lain. Itu jangan dijadikan apa kepuasan dan berhenti situ, jangan. Kita tetap ibadahi, tetap tambah istiqomah, salate, jamaah, maca Qur'ane, syariate tetap dilakukan. Jangan terus terbuai dengan itu, akhirnya kita berhenti melaksanakan syariat nih. Kanjeng Nabi niku wis mentok, derajatnya sudah paling tinggi, bahkan sudah Isra Mi'raj, tapi tetap beliau tetap jadi hamba ketika hidup di dunia itu, dan jadi hamba yang benar-benar menghamba, tetap sholat ya, tetap 5 waktu, tetap jamaah, tetap baca Quran, tetap wirid, tetap ini itu. Ini kelasnya Rasulullah yang sudah dibukakan oleh Allah semua cahaya itu, Isra Mi'raj, ingin melihat ini itu dan lainnya, tapi tetap beliau nambah ibadah itu nggak pernah berhenti. Nah ini termasuk pengingat bagi siapapun yang sudah bertaubat, kemudian dia sudah merasakan nikmatnya istiqomah, nikmatnya taat, maka hati-hati, jangan sampai kenikmatan itu, anugerah-anugerah Allah saat sudah istiqomah itu malah justru menghalangi kita untuk nambah derajat di sisi Allah SWT, gara-gara kita berpuas diri sampai di situ. Jangan, teruskan, istiqomahnya tambahi, ibadahnya tambahi. Justru ketika kita dianugerahi oleh Allah berupa pemberian cahaya-cahaya yang diberikan Allah, mimpi Rasulullah, terus kenikmatan ibadah dan lain-lain tadi itu, jadikan itu semua tambah untuk semangat meraih ridho Allah, tambah lagi dan tambah lagi. Ini maksud dari beliau, jangan sampai kita berhenti puas di keadaan yang seperti itu. Nah ini yang jadi pertanyaan. Nah kula jenengan nih wis tekan kono urung? Lah tekan kono, istiqomah morat marit ya, apa nek wis menikmati ibadah nikmat wis burung tekan kono ya berarti cek ado. Makanya ojo gaya jadi wali atau ojo gaya jadi wong sing wis aku wis wong hebat, jangan. Kita masih jauh, burung tekan kono. Ini nek wis tekan kono ijik diilikno meneh. Awas, hati-hati, ojo terbuai dengan keadaan yang sudah seperti itu tadi itu. Itu bisa menjadi hijab penutup juga, cahaya itu bisa menjadi penutup juga antara kita sama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wis niki intine kula jenengan niku nek wis ngaji ngeten niki nyadar diri. Wis kula jenengan ibarate wis wong sing akeh kurange jek adoh karo wong soleh-soleh jek adoh. Akhirnya kita sadar diri kita ini banyak kesalahan, banyak kekurangan, sehingga kita tidak jadi orang yang sombong, bangga diri dan seterusnya. Mugi-mugi hati kita semakin bersih dan semakin kita diridhai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Kurang minta maaf. Hada minni wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siril Fatihah.